Selamat siang, healthy people semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami kembali bersama salah satu dokter dari Rumah Sakit Harapan Bunda hadir di depan healthy people semua untuk memberikan edukasi kesehatan. Nah, hari ini temanya baru pertama kali kita angkat di Instagram Live Rumah Sakit Harapan Bunda, yaitu tentang kesehatan THT. Tentunya healthy people sudah tahu ya, THT, telinga, hidung, dan tenggorok. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hidung. Healthy people tentunya tahu ya, hidung itu merupakan salah satu alat organ tubuh kita yang memiliki fungsi sangat penting. Selain untuk bernafas, tentunya hidung ini punya fungsi lain, yaitu sebagai indera penciuman, kemudian juga sebagai penyaring dan pembersih kotoran sebelum udara-udara itu masuk ke tubuh kita. Jadi disaring dulu nih sama si hidung. Nah, apa yang terjadi jika hidung ini tidak bisa melaksanakan tugasnya atau fungsinya secara normal? Apakah yang akan terjadi di dalam tubuh kita, dan apa aja sih penyakit-penyakit atau infeksi-infeksi yang bisa terjadi di hidung kita? Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber, yaitu Dr. Tri Damiatno, spesialis THT KL. Nah, kita sapa dulu ya healthy people ya. Selamat siang Dr. Tri. Selamat siang. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dok. Nah dokter, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang infeksi pada hidung ya dok ya. Nanti bisa healthy people juga yang ingin bertanya atau punya masalah tentang THT, terutama tentang hidung, bisa melemparkan pertanyaannya melalui di Instagram atau di live chatnya Rumah Sakit Harapan Bunda hari ini. Selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Tri. Nah dokter, pertanyaan pertama dok, infeksi yang terjadi pada hidung ini umumnya bisa dikenali dengan tanda-tanda seperti apa dokter? Hidung dengan adanya infeksi, baik itu virus, baik itu bakteri, baik itu yang lain, sesuai dengan fungsinya bahwa hidung jalan nafas, sehingga dia akan merasa tersumbat hidungnya. Bisa juga didahului sebelum tersumbat rasa gatal, sehingga pasiennya bersin-bersin, terus lama-lama jadi meler, mengeluarkan lendir, entah itu bening yang pertama kali, akan dilanjut kalau infeksinya berlanjut terus, sehingga sekretnya jadi ingus yang kental, yang warnanya harusnya putih menjadi kekuningan, kalau infeksinya berat menjadi kuning kehijauan. Jadi pertama kali kalau ada infeksi yang ringan itu gatal, lama-lama bersin, lama-lama mampet, dan disertai meler hidungnya. Meler hidungnya atau keluar lendir atau hingus ya dok ya? Ya betul. Pastinya kan ini sangat mengganggu sekali ya dok, aktivitas dari kita sehari-hari biasanya gitu ya dok ya? Ya berarti fungsi hidungnya sebagai jalan nafas atas, sebagai pembersih udara, melembabkan udara, terganggu semua. Baik dok. Nah itu salah satu atau tanda-tanda dari infeksi itu sendiri ya dok ya. Nah ini kalau kondisi infeksi ini terjadi pada area hidung sebelah mana dok? Dari kan anatomi hidung banyak ya dok, di dalam hidung kita yang kecil ini. Iya betul. Gitu, jadi banyak. Pada dasarnya di dalam hidung sendiri itu sudah ada virus yang komensal yang hidup di situ. Bakteri-bakterinya pun juga ada. Tetapi dia tidak menimbulkan infeksi karena kita mempunyai daya tahan tubuh yang cukup untuk menetralisir mereka. Itu ya bisa di seluruh permukaan mukosa atau selaput hidung, baik di konka, baik di meatus, rongga-rongga itu semua sudah dilengkapi dengan selaput-selaput lendir yang akan melawan virus maupun bakteri yang akan mengganggu. Jadi boleh dikatakan sejak dulu itu di dalam hidung sudah ada virus yang namanya rhinovirus. Ya, cuma dia dikatakan komensal.
belum menimbulkan infeksi. Belum menimbulkan infeksi. Belum. Ada tapi belum ya. Kalau daya tahan tubuh kita turun atau kelelahan atau kurang gizi macam-macam, mereka tanpa ada bibit penyakit dari luar pun bisa terjadi infeksi sendiri. Baik, Dok. Apalagi sekarang kalau banyak ketambahan virus-virus yang ganas dari luar, ya lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi ya, Dok, berkembang biaknya dia ya, Dok. Iya. Baik, Dok. Nah, yang menjadi penyebab dari infeksi hidung ini biasanya apa saja, Dokter? Biasanya paling banyak adalah infeksi, alergi. Ya, tapi infeksi ini biasanya seperti yang saya bilang, virus yang pertama kali yang akan merusak selaput lendir hidung. Kalau virusnya cukup virulen atau keganasannya tinggi, dia akan masuk ke dalam selaput lendir hidung. Biasanya bakteri-bakteri yang ada di situ, di sekitar selaput lendir hidung, di dalam rongga hidung itu ikut masuk. Sehingga infeksinya virus yang pertama diikuti oleh bakteri-bakteri yang ikut di situ. Makanya muncul gejala-gejala yang tadi yang ditanyakan. Hidung mampet karena bengkak, ada proses peradangan, ada keluar sekret, ya tak? Padahal iritasi yang pertama biasanya ya gatal dan bersin, diikuti dengan hal-hal seperti itu. Awalnya gatal dan bersin dulu. Betul. Ya, Dok. Ya? Baik, Dok. Nah, kalau bicara tentang hidung, nggak jauh-jauh dari keluhannya tuh yang banyak sinusitis ya, Dok ya. Yang saya sering dengar nih, yang awam nih, Dok, sinusitis itu ada. Nah, ini termasuk jenis infeksi dari hidung sendiri atau bukan sih, Dok? Nah, sebetulnya hidung itu kan dilengkapi dengan rongga-rongga di sekitarnya yang namanya sinus. Di pipi namanya sinus maksila, di pangkal hidung sinus etmoid, di dahi sinus frontal. Di dalam belakang sana ada sinus sphenoid. Jadi kalau peradangan hidungnya ini tidak ditangani, tidak ya akan masuk, karena apa? Selaput mukosanya itu bersambung. Hidung sampai ke sinus. Nah, tinggal mana yang nanti akan paling sering adalah sinus maksila. Makanya boleh dikatakan radangnya menjadi rinitis di hidung akan menjadi sinusitis. Jadi judulnya rhinosinusitis. Rhinosinusitis. Nah, tinggal sinus yang mana? Maksila, etmoid, frontal atau sphenoid. Ya, jadi itu boleh dikatakan yang ditangani adalah komplikasi dari infeksi hidung. Komplikasi dari infeksi hidung sehingga menjadi sinus itu ya, Dok ya. Baik, Dok. Jadi agak ini nih sudah ada pencerahan ya healthy people ya. Gitu, karena biasanya kalau kita ke dokter kan ini ya, Dok, ini sinusitis gitu ya. Nah, ini dokter tadi udah menjelaskan lebih jelas lagi nih untuk sinusitis itu ada di mana aja di daerah rongga hidung kita sampai ke pipi segala ya, Dok. Bagiannya ya, Dok. Itu memberikan keluhan sendiri-sendiri. Misalnya pilek kok pipinya nyeri. Nah, itu berarti kita curiga atau khawatir ada sinusitis maksila. Oh, dahinya ngilu ya. Mungkin ke arah frontal. Baik. Pangkal hidungnya kok meler terus, bau. Oh, mungkin etmoid. Sinusnya sudah ikut infeksi. Sudah ikut infeksi. Nah, saya pernah, Dok, sinusitis ya, Dok. Itu sampai dengan kondisinya berasa menggigil sekali badan, itu pengaruh ya sih, Dok? Ya. Karena berarti kondisi daya tahan tubuhnya rendah, sehingga infeksinya bisa dikatakan cukup virulen. Sehingga badan itu memberikan reaksi berupa demam, demam yang tinggi dan kesakitan. Itu. Oke, Dok. Jadi orangnya seakan-akan panas dingin. Iya, betul.
panas dingin. Padahal daya tahan tubuhnya itu sudah cukup menahan demamnya. Berarti cukup lumayan tuh infeksinya. Cukup lumayan infeksinya ya dok ya. Iya. Baik dokter. Nah ini ada tingkatannya nggak dok? Sinusitis sendiri. Nah, semua infeksi baik hidung maupun sinus ada tingkatan yang namanya radang akut, ya terus nanti menjadi subakut, menjadi kronis yang berat. Batasannya biasanya 12 minggu. Oh ini masih akut. Kalau diobati nggak sembuh berarti daya tahan tubuh pasien ini kurang baik, reaksinya nggak cepat, bisa berlanjut menjadi subakut dan menjadi kronis. Kalau sudah lebih dari 12 minggu dikatakan kronis. Itu dari tingkat-tingkatannya penanganannya atau pengobatannya berbeda-beda. Ya berbeda. Karena yang akut itu yang dirusak oleh virus dan bakteri itu hanya selaput lendir hidung. Kalau sudah agak ke arah subakut dan kronis, bakteri dan virus dan bakteri itu sudah merusak sampai ke submukosa. Nah, kadang-kadang kalau lebih lama lagi yang dikatakan kronis, tulangnya ikut terinfeksi, ikut dirusak oleh bakteri-bakteri itu, sehingga keluarnya tidak hanya meler, tidak hanya mampet, tapi tulang-tulangnya ikut ngilu, ikut nyeri. Iya. Area tulang hidung saja atau bisa sampai ke seluruh badan dok? Hanya area tulang hidung. Tulang hidung aja ya. Iya. Oke, makanya keluarnya sakit kepala, karena memang tulang-tulang di hidung itu ikut berkaitan dengan kepala. Itu bisa sampai dengan dioperasi nggak sih dok? Kategori mana nih dok yang harus sampai dengan harus dioperasi gitu? Untuk mengatakan ini dilakukan tindakan operasi, harus persiapannya memang dilakukan pemeriksaan lanjut, misalnya dilakukan ronsen, dengan CT scan, MRI, untuk mengatakan sebagai panduan bahwa ini sudah harus dilakukan tindakan operasi. Untuk mengambil produk-produk infeksi yang terjadi di dalam sinus, itu harus kita ambil. Selaput lendir yang rusak juga kita ambil, dikerok. Itu harus bersih. Nah, itulah yang dikatakan untuk operasi-operasi di dalam rongga hidung. Baik dok, jadi nanti kita dilihat lagi ya healthy people ya, jika memang ada sudah konsultasi ke dokter spesialis THT, kemudian keluhan dari sinusitis itu akan dilihat kembali gitu ya. Ini tingkatan yang mana nih sampai dengan nanti apakah dibutuhkan operasi atau tidak, tentunya lihat dari tingkatannya, kemudian juga lihat dari pemeriksaan penunjangnya tadi ya dok ya. Gitu. Biasanya kita sebelum melakukan pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan endoskopi hidung, kita lihat ini sampai di mana, ada kerusakan-kerusakannya, infeksi lendir-lendirnya sampai di mana kelihatan semua. Baik dok. Nah pertanyaannya dok, kalau sinusitis ini tidak ditangani dengan sesuai ya dok ya, bisa berbahaya nggak dokter? Sinusitis kalau tidak ditangani berarti kerusakan-kerusakan di tulangnya ini yang berbahaya, karena banyak pembuluh-pembuluh darah yang berkaitan ke intrakranial. Itu biasanya ya komplikasinya yang paling berat adalah sinusitis sampai menjadi meningitis. Ya, ini yang harus kita jaga. Harus dicegah banget ya Nggak dok, boleh karena bahaya sekali itu. Ya, berarti orangnya kurang memperhatikan keluhannya itu. Baik. Jadi jangan disepelekan nanti kalau pilek. Awalnya kan dari pilek ya dok ya. Betul. Awalnya dari pilek, jangan disepelekan juga, harus segera datang ke dokter untuk segera mendapatkan pengobatan yang sesuai. Gitu. Kita periksa sesuai keluhannya yang disampaikan. Jadi jujurlah pada dokter-dokter ya dok. Jadi biar nanti dapat pengobatannya yang sesuai. Baik dokter, untuk
hal-hal yang perlu diperhatikan agar peradangan ini nggak berlanjut, apa saja ya dok, kira-kira dok? Kalau sudah terjadi peradangan, apalagi sudah infeksi, biasanya kita melakukan pemeriksaan swab hidung. Ya, kita cari bakteri apa, itu secara mikrobiologi dicari ini. Terus nanti obatnya yang pas sesuai dengan itu, sensitivitasnya itu harus kita ketahui. Harus obatnya harus pas untuk bakterinya. Kalau ada simptom-simptom yang lain, ada mampet, ya kita obati bengkaknya. Ya toh, semuanya anti peradangannya juga diberikan. Terutama orang harus memperhatikan kebutuhan untuk daya tahan dia. Gizi cukup. Ya toh? Asupannya bagus, sementara tidak boleh rangsangan dari udara, misalnya AC terlalu dingin, itu karena pengaruh juga ya dok ya, suhu semuanya itu. Jadi disarankan supaya fungsi hidungnya itu tidak diberatkan oleh lingkungan yang kita berada itu. Baik, nah selain memperhatikan kesehatannya juga, tapi lingkungan kita juga perlu diperhatikan ya dok ya, termasuk dengan asupan nutrisi, healthy people, jangan lupa gitu. AC terutama sampai sekarang ini yang mengganggu itu lingkungan yang sebetulnya sehat itu udara bebas, tapi kalau AC-nya terus menerus, itulah fungsi hidungnya berat, itu terganggu. Baik dok, jadi perlu diperhatikan juga suhu dari AC di sekitar kita, di rumah, di kantor ya dok ya. Sesekali ke udara bebas ya dok ya, keluar untuk refreshing, keluar dari AC tersebut ya dok ya. Bagus ya dok begitu. Baik dok, kita pindah dok dari sinusitis ke polip, salah satu penyakit hidung juga ini dok, polip. Nah, tapi kalau polip ini apakah termasuk dari infeksi juga dokter? Nah, polip sebetulnya adalah muncul karena ada proses iritasi kronis. Iritasi kronis bisa kemungkinannya karena alergi. Yang kedua, biasanya ketumpangan adanya iritasi bakteri. Jadi bisa double. Ya, paling banyak adalah polip karena proses iritasi kronis, yaitu alergi. Makanya selaput mukosanya akan udem, membengkak, dan irreversibel. Kalau kita tes dengan obat untuk membedakan ini udem atau ini polip, itu dengan epidrin itu vasokonstriktor. Oh, kalau memang ini sudah polip ya tidak bisa mengecil. Nah, biasanya itu berbarengan dengan iritasi bakterial yang sudah ada di dalam selaput hidung. Nah, jadi penanganannya gimana dok? Kalau sudah polip tadi dokter bilang kan sudah mungkin penanganannya beda ya dok? Penanganannya. Kalau polip jelas harus diangkat polipnya. Berarti bedah ya dok? Iya, harus dilakukan tindakan. Baik yang di hidung, apalagi nanti apakah polipnya sudah masuk ke sinus. Itu juga harus diangkat semua. Sekarang dilakukan dengan FACE namanya, operasi FACE. Operasi FACE itu gimana dok operasinya? Ya, fungsional endoskopi untuk di hidung dan di sinus. Lebih dengan bantuan endoskopi. Dengan bantuan endoskopi, berarti ada kamera yang dimasukin ke hidung ya, dok, seperti itu ya. Nah, berarti rasa sakitnya mungkin minim ya dok? Sebetulnya kalau rasa sakit sih sama, cuma ini sasarannya adalah untuk mengambil jaringan-jaringan atau selaput hidung yang sudah terinfeksi. Kalau yang sehat diusahakan tidak diganggu, karena dengan kamera yang masuk itu kita bisa melihat, oh ini yang sakit, ini yang sehat. Jadi lukanya tidak terlalu banyak. Baik. Tepat sasaran ya dok?
Betul. Dengan fokusnya itu pada yang sakit, yang rusak saja. Yang rusak saja. Baik dok. Nah, untuk tadi dokter ada sedikit menyebutkan polip kalau sudah sampai ke sinus gitu ya, itu jauh lebih lebih membahayakan atau harus cepat-cepat diangkat ya dok ya. Nah ini apakah berhubungan erat nih dok polip di hidung sama sinus sendiri? Ya biasanya memang itu lanjutannya. Jadi selaput mukosa yang di hidung yang pertama kali teriritasi sehingga timbul polip. Polip ini lama-lama juga akan bertumbuh di dalam mukosa sinus. Nah, apalagi nanti kalau sudah polipnya menutup, namanya osteum, yaitu saluran yang menghubungkan sinus dan hidung tertutup, biasanya ketumpangan infeksi. Karena fungsinya sudah tidak berjalan. Ya harus semua dibersihkan. Semua harus dibersihkan. Oke. Tapi sekali tindakan bisa ya dok ya untuk sekali tindakan. Baik dokter. Nah healthy people jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan silakan saja dok. Ini ada satu pertanyaan dok dari healthy people. Kalau gurah hidung efektif untuk mengobati sinus atau tidak dok? Nah, dokter gurah hidung dok ya. Gurah ini sebetulnya fungsinya juga membersihkan selaput lendir hidung dari kotoran-kotoran. Cuma dia menggunakan obat perangsang atau namanya obat yang merangsang supaya hidungnya itu banyak memproduksi lendir. Sekret dikeluarkan. Ya boleh dikatakan tidak bisa menyeluruh ya. Hanya yang kena obat yang diteteskan di hidung pada saat dikatakan gurah itu. Nah, kalau kita sistemnya ada yang namanya spuling, rongga hidung. Sekarang banyak obat-obat pembersih yang disemprotkan itu. Oh iya. Ya macam-macam itu. Yang air garam, yang konsentrasinya macam-macam kan? Iya. Nah, itulah sebetulnya yang kalau gurah yang dipakai obatnya saya belum jelas, tapi merangsang untuk memproduksi sekretnya banyak. Biar keluar lendir-lendir. Lendir keluar. Tapi kan hanya mengeluarkan lendir saja ya dok ya, tidak menyelesaikan Ya, memang sasarannya kan istilahnya itu tidak fokus. Tidak fokus. Baik, semoga cukup jelas healthy people untuk jawaban dari dokter Tri ya. Jadi untuk gurah sendiri ya fungsinya hanya untuk mengeluarkan lebih mengeluarkan dari lendir-lendirnya itu sendiri, tapi belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan dari sinusnya itu sendiri gitu ya dok ya. Baik dok. Nah kita lanjutkan dokter, untuk telinga, hidung dan tenggorokan itu kan saling terhubung ya dok anatominya. Nah apakah infeksi pada hidung itu bisa merambat ke organ lain ya dok? Telinga atau tenggorok gitu dok. Jadi secara embriologis pertumbuhan sejak kecil sampai tua ya manusia itu, telinga, hidung dan tenggorok itu terdiri di satu arkus namanya, anleh. Pada saat kita bayi tumbuh di dalam kandungan itu, mereka berkembang dari satu arkus itu menjadi saluran hidung, saluran tenggorok, dan lama-lama tumbuh berkembang untuk telinga tengah. Itu semua satu paket jadinya, sejak awal manusia berkembang itu. Sehingga tidak perlu ada komplikasi ya namanya. Kalau orang sakit telinga, sebagai dokter THT akan memeriksa ya tenggorokannya ya hidungnya. Sebaliknya misalnya ada sakit di hidung, kita juga diperiksa tenggorokannya dan telinga. Semua itu satu paket. Jadi ada orang yang sakit amandel, tapi datang ke kita itu sakit telinga yang namanya otalgia.
Kita periksa telinganya karena keluarnya telinga ternyata tidak ditemukan. Justru kita pada saat memeriksa tenggorok, tenggorokan amandanya membengkak, peradangan. Sebaliknya juga hidung, pileknya kok nggak sembuh-sembuh, ya, meler, lendirnya banyak, bau gitu. Ternyata sumber infeksinya dari amandel. Gitu. Jadi makanya kita kalau periksa THT, kita tanggung jawab untuk memeriksa telinga, hidung, tenggorok. Telinga, hidung, dan tenggorok. Ya, tidak usah menunggu apakah komplikasi enggak. Udah satu paket ya dok? Satu paket diperiksakan. Makanya THT itu satu paket. Satu paket ya dok. Nah, bisa nggak sih dok kalau untuk misalnya ada permasalahan di THT tapi nyambungnya ke yang lain nih, organ tubuh kita yang lain yang masuk ke dalam daerah kepala? Bisa sih dok? Biasanya yang sering kita tahu kalau THT itu terutama hidung, biasanya ke paru-paru. Ada yang namanya sinobronchial reflex, apalagi yang berkaitan dengan radang-radang di hidung, bisa menimbulkan gangguan di paru-paru, bronkus gitu. Ya, kalau apa kaitannya? Misalnya sinusitis kok sakit kepala, itu karena memang rongga-rongga tulang di sinus itu juga bagian dari tulang-tulang yang membentuk kepala. Makanya sakitnya di kepala. Ya tidak berbeda orang yang sakit gigi, terutama gigi atas, rahang atas yang sakit kepala juga. Iya. Ya itu sama. Di keluarnya mungkin kita akan menanyakan kalau sinusitis sampai sakit kepala apa enggak, itu perlu ditanya. Iya, karena memang biasanya keluhannya itu ya dok, ada termasuk dengan sakit kepalanya gitu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Oh dokter, ada pertanyaan, efek samping setelah operasi hidung apakah ada? Saya operasi di tulang hidung, saya bengkak, bengkok. Saya operasi di tulang hidung bengkok ke kiri, apakah ada efek sampingnya? Kalau operasinya semua tulang yang bengkok itu sudah diluruskan, ya nggak ada masalah. Berarti sukses, ya toh? Berarti operasinya lancar, bagus, tidak ada komplikasi lagi. Malah keluhannya yang tadi, yang bengkok sebelum dioperasi itu dia sering mampet dan sering pilek. Setelah diluruskan, ya lancar. Berarti fungsi hidung sudah kembali normal. Karena bengkok itu adalah bawaan biasanya. Jadi fungsi hidungnya kalau kembali normal kalau sudah dilurusin, sudah dibetulin, namanya dikoreksi. Iya, baik dokter. Nah, dokter tadi ngomongin soal mampet di hidung dok. Kadang-kadang kalau udara dingin hidungnya mampet gitu dok. Nah ini ada faktor dari udara atau gimana ya dok? Nah, jadi kita kembali ke fungsi hidung. Fungsi hidung sebagai jalan nafas atas adalah mempersiapkan udara yang dari dunia luar itu, yaitu satu, disaring dengan rambut hidung, dengan bulu-bulu halus selaput dari hidung itu untuk membersihkan dari partikel-partikel asing, dari bakteri-bakteri, virus-virus yang ada di udara luar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melembabkan udara napas. Ya, lendir-lendir itu akan membasahi udara sehingga masuk ke paru-paru nanti sudah steril, boleh dikatakan begitu, dan sudah lembab. Yang ketiga, ada selaput lendir hidung di konka inferior itu yang memanaskan udara luar. Dipanaskan karena adanya pembengkakan. Jadi ada pembuluh darah yang bertugas untuk membesar, membengkak atau mengecil. Itulah fungsinya memanaskan udara
berusaha sesuai dengan suhu kita yang normal. Sehingga udara itu masuk ke paru-paru sudah oke, sudah bersih, steril, kelembabannya cukup, dan suhunya pas panasnya. Nah, kalau kita pergi ke tempat yang dingin, apalagi tidak usah pergi kalau ke ruangan kita AC-nya terlalu dingin, hidung ini berusaha memanaskan udaranya. Yang misalnya AC-nya suhu 19, padahal kita berusaha memanaskan sampai suhu 36. Bengkak hidungnya. Ini sifatnya hanya sementara. Kalau nanti dia sudah bebas dari udara dingin, keluar ke udara yang normal, kelihatannya fungsi membengkaknya untuk memanaskan udara itu ya reda. Normal kembali. Baik, jadi sifatnya hanya sementara ya dok. Ya. Nah, kalau ini dok, tadi kan mampet kalau udara dingin ya dok ya. Kalau kita turun kita jalan-jalan ke puncak deh dok gitu ya. Kadang-kadang telinga kita tuh seperti apa ya dok? Seperti tertutup gitu dok. Nah, sama dengan kalau kita naik pesawat gitu ya dok. Kalau lagi take off, kadang-kadang juga nyeri gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan faktor ini nggak sih dok, apa ya, ketinggian? Betul. Jadi itu berkaitan dengan tekanan udara. Tekanan udara. Ya, kalau di tempat yang tinggi kita biasanya tekanan udara cukup mengganggu karena tekanan udaranya nggak seimbang antara perubahan dari tempat tinggi mau turun. Nah, di sini terjadi tekanan-tekanan yang mengganggu sehingga ada saluran yang namanya tuba auditiva eustachii yang menghubungkan tenggorokan sampai ke telinga tengah. Disitulah yang akan terjadi gangguan keseimbangan, tekanannya yang terganggu. Makanya orang disarankan kalau turun dari daerah tinggi ke bawah itu ya harus pelan-pelan. Tapi kalau semua mendadakan terlalu cepat, ada yang namanya gangguan tuba itu dengan bantuan itu tadi, kita diajari atau disuruh sering menelan ludahnya sendiri untuk menyeimbangkan tekanan di dunia luar dan di dalam telinga itu. Terus sampai kondisinya normal, nanti baru tidak terasa lagi yang namanya itu. Tekanannya berarti sudah seimbang. Naik pesawat juga begitu, makanya dulu kalau naik pesawat kita disodori permen. Kita itu diberi permen supaya sering menelan ludah. Supaya tekanannya itu seimbang. Apalagi pada saat turun, take off, semuanya dok diberi permen. Enggak tahu sekarang enggak ada lagi. Pandemi ya? Dok, dikasih makan. Itulah. Baik. Nah, kalau dengan cara menutup hidung nih, menutup telinga itu berguna? Kelihatannya tidak ada gunanya ya. Karena memang itu telinga tengah. Jadi di balik kendang telinga yang ke dalam. Itulah. Baik. Saluran tuba di situ. Baik dok. Terima kasih dok penjelasannya. Ada lagi dok yang tanya, dokter saya bersin-bersin dan jadi flu kalau pulang ke rumah dan malam hari, tapi keesokan harinya sembuh, nggak diapa-apain gitu, nggak minum obat, nggak apa ya dok. Itu kenapa? Apakah termasuk gejala sinus dan biasa menanganinya seperti apa dok? Alergi dengan rumah mungkin. Jadi bersin-bersin pagi ya boleh dikatakan flu. Tapi biasanya ini tanpa demam, karena hanya iritasi udara dingin. Seperti yang dibilang fungsinya terus hidungnya bersin-bersin karena ada rangsangan yang sebetulnya mau ditolak sama dia. Tapi kalau dia tidak pindah dari tempat yang dingin itu, lama-lama hidungnya akan mampet. Terus meler ya, cairan bening gitu. Ya, Pak? Tetapi kalau dia nanti sudah
udara sudah panas, kelihatannya hilang dia, bersin-bersinnya, mampetnya hilang sendiri. Makanya dibilang tidak diapa-apain, hilang sendiri. Ya tak? Iya. Itu hanya kelihatannya nggak tahan cuaca dingin. Nah kalau malam hari gimana dok? Dia itu belum sinusitis. Oh, itu belum sinus. Belum, masih di rongga hidung saja. Ya tak? Makanya di sini apa itu penanganannya? Kita usahakan badan itu jangan terlalu dingin. Makanya begitu bangun kita minum air hangat 1 gelas. Terus lama-lama adaptasi dia. Yang dingin yang menyebabkan bersin-bersin akan berkurang. Nah, kalau mau lagi sebelum mandi, sebelum bersin, ada sedikit lari-lari di tempat, memanaskan badan. Pemanasan. Sehingga aliran darah segala macam itu bagus. Baik dok. Itu kalau pagi ya dok ya. Ya. Nah ini flu-nya kalau malam dok. Pada saat dia pulang ke rumah dok. Nah, malam ini pun biasanya kan udara malam itu dingin juga. Ya, biasanya mulai jam 3 itu sampai pagi. Memang di situ menurut penelitian sih embun malam ini dingin. Ini yang mengganggu cuaca. Mengganggu cuaca ya dok. Baik. Mudah-mudahan sudah cukup jelas Healthy People untuk jawaban dari Dokter Tri. Mungkin bisa diimbangi dengan minum hangat dulu ya dok ya. Gitu, minum hangat baik mau bangun pagi maupun pada saat pulang ke rumah selesai bekerja, mungkin ada efek udara dari luar gitu ya dok ya, yang mempengaruhi sehingga menjadi bersin-bersin dan kemudian pilek gitu ya. Dokter, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Sekarang saya mau nanya tentang ini dokter, anosmia dokter. Ini istilah yang muncul, kalau saya itu munculnya pada saat kemarin pandemi tahun yang kemarin ya dok ya. Awal-awal tahun pertama pandemi masih belum keluar nih anosmia. Nah yang kedua nih, salah satu ciri-cirinya atau gejala-gejalanya yang sering dikeluhkan adalah anosmia. Nah ini anosmia ini sendiri apakah termasuk infeksi dokter? Dan kenapa jadi hilang indera penciumannya dokter? Seperti pertama kali hidung itu dilengkapi dengan indera penciuman yang letaknya di lamina cribrosa itu di pangkal hidung paling atas. Ya. Anosmia atau hiposmia dulu sebelum anosmia itu. Karena gangguan rangsangan yang membawa bau itu tidak sampai ke saraf. Ya, sehingga tidak ada rasa apapun. Nah ini karena gangguan tidak bisa sampainya rangsangan bau ke saraf, ada 2 kemungkinan. Satu, karena saraf-saraf penciumannya itu ketutup oleh selaput lendir hidung yang membengkak. Nah, membengkaknya itu bisa karena infeksi, inflamasi, ya ta? Sehingga seluruh rongga hidung itu ketutup, mampet. Nah, orang mampet biasanya tidak bisa mencium juga. Nah, terus kalau ini diobati, mampetnya, udemnya, bengkaknya hilang, akan bisa mencium lagi. Nah, sekarang berhubungan dengan sekarang yang dikeluhkan pada COVID, infeksi COVID, ada anosmia. Ya tergantung dari keganasan virusnya ini. Kalau betul-betul membuat bengkak selaput mukosa di hidung yang dekat dengan saraf penciuman, bengkaknya lama, ya dia akan ketutup lama. Makanya keluarnya gangguan penciuman. Biasanya sih ini kalau dikatakan masih reversible, kalau bengkaknya reda atau hilang ya akan mencium lagi. Tergantung bengkaknya itu cepat hilang apa enggak. Kalau yang lama kadang-kadang sampai dikatakan 1 bulan post COVID kok masih gangguan penciuman,
Tapi lama-lama kalau COVID-nya sembuh, bengkaknya di hidung yang menutupi saraf penciuman ya akan mencium lagi. Baik. Jadi derajatnya itu biasanya hiposmia dulu. Kalau berat betul-betul tidak mencium sama sekali namanya anosmia. Kalau infeksi berkaitannya begitu. Beda dengan kecelakaan yang membuat rusaknya saraf-saraf penciuman, nah itu beda lagi. Itu namanya itu kelainan yang irreversible. Baik, jadi ini hanya menutupi saraf hidung aja. Betul. Kalau yang infeksi di selaput hidung. Iya. Sehingga sehingga tidak bisa membau atau sementara aja ya dok ya. Baik dokter. Selama ada penutupnya sarafnya itu. Baik dok. Nah dokter, sebagai penutup dok dari obrolan kita hari ini, dokter bisa sampaikan ke Healthy People pesan-pesan dari dokter nih untuk menjaga kesehatan telinga, hidung dan tenggorokan seperti apa nih dok? Terutama untuk masalah infeksi hidung ya dok ya. Nah, hidung ini memang fungsinya seperti yang tadi dibilang, mempersiapkan jalan nafas yang akan masuk di bawah ke paru-paru. Jadi harus steril dari virus, dari bakteri, dari partikel-partikel asing yang bisa mengganggu. Padahal di hidung sudah dilengkapi dengan penyaring, baik rambut maupun selaput selendir di dalam hidung. Jadi harus kita perhatikan supaya hidungnya bersih, tidak banyak gangguan-gangguan di lokasi-lokasi yang polusinya terlalu berat juga harus dihindari. Itu untuk hidung yang penting itu. Kalau telinga biasanya kotoran hidung lah, kotoran telinga, serumen lah istilahnya. Itu semua orang ada, cuma kadang-kadang ada yang sifatnya lembek, sifatnya bisa keluar sendiri gitu. Nah, kadang-kadang hobi-hobinya yang sering membersihkan telinga, malah justru kotoran telinga itu menjadi masuk. Nah, ini yang kadang-kadang menutup, itu dijaga jangan sampai melukai. Kalau memang tidak bisa melaksanakan pembersihan diri ya harus minta tolong ke dokter. Saya kira dokter umum pun mestinya bisa. Kalau tenggorok yang kita sering itu adalah amandel, tenggoroknya gatel karena rangsangan makanan yang bermacam-macam sekarang ini. Makanya kalau kita kejebak makanan yang aneh-aneh, sebaiknya kita segera kumur dengan air hangat. Ya, dan lagi yang sering, misalnya kita dibiasakan makanan-makanan atau minuman yang tidak merangsang atau mengiritasi selaput di tenggorok, amandel, itu yang penting. Ya maaf, sekarang ini banyak makanan yang memang disediakan dengan macam-macam, padahal tidak semua orang akan tahan dengan apa yang dihidangkan itu. Kalau kita kejebak ya kembali lagi, segera cari air hangat untuk membasuh di kumur. Baik. Itu yang penting. Baik. Untuk tenggorok, untuk telinga, untuk hidung ya begitu. Baik. Supaya sehat kitanya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Tri untuk waktunya dan juga untuk pesan-pesan ke Healthy People bagaimana cara untuk tetap menjaga kesehatan telinga, hidung dan tenggorokan gitu ya. Nah, Healthy People, dokter Tri berpraktek di Rumah Sakit Harapan Bunda di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Jika Healthy People belum sempat datang ke rumah sakit atau ingin menggunakan sarana telemedicine, Healthy People dapat mengirimkan WA ke nomor 081703490318. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari admin WhatsApp
dokter online service atau telemedicine untuk menghubungkan dengan dokter yang dipilih. Seperti itu Healthy People. Nah, Healthy People jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan karena untuk saat ini angka untuk infeksi COVID ini masih ada meskipun sudah mulai berturun ya dok ya. Sudah mulai menurun lagi, tapi tetap kita tetap harus waspada dan tetap melakukan protokol kesehatan untuk kesehatan kita dan juga kesehatan keluarga dari Healthy People semuanya. Sekian dari kami untuk hari ini Healthy People, semoga bermanfaat buat Healthy People, buat keluarga semuanya. Keep healthy and happy.